Selamat pagi Kak. Sebelumnya boleh perkenalkan diri dulu ya Kak. Pagi Kak, udah 4 akuntansi dan sekarang aku lagi semester 6. Terima kasih sudah bersedia meluangkan waktu untuk wawancara ini ya Kak. Sebelumnya, apakah Kakak berkenan jika percakapan ini kita rekam untuk keperluan transkrip penelitian? Rekaman ini hanya akan digunakan untuk kepentingan akademik ya Kak. Boleh Kak, tidak masalah kalau direkam. Justru kayaknya lebih aman begitu daripada dicatat manual ya. Nanti ada yang terlewat atau malah salah kutip. Kalau direkam kan enak, nanti bisa didengar ulang. Jadi apa yang saya sampaikan juga lebih akurat, tidak ada yang menggeser maknanya. Terima kasih atas kesediaannya ya Kak. Sebelumnya, sebelum masuk ke pertanyaan inti, saya ingin menjelaskan sedikit tujuan wawancara ini. Saya sedang meneliti bagaimana mahasiswa jurusan akuntansi itu memahami dan mengalami proses perkembangan literasi keuangan, mulai dari sebelum kuliah sampai sekarang. Wawancara ini akan berlangsung sekitar 1 jaman ya Kak, dan tidak ada jawaban yang benar atau salah. Saya hanya ingin mendengar pengalaman Kakak apa adanya. Oke, dimengerti Kak. Jujur saya agak deg-degan nih karena merasa keuangan saya sendiri itu masih berantakan. Tapi semoga ceritanya nanti akan berguna ya untuk penelitiannya. Sebenarnya waktu kakak menghubungi saya lewat pesan dan bilang mau wawancara soal literasi keuangan, saya sempat mikir 2 kali untuk nerima atau enggak Kak. Karena topiknya itu lumayan menyentuh sisi personal saya, terutama soal masa lalu saya dengan utang. Tapi setelah saya pikir-pikir lagi, saya rasa tidak ada salahnya juga cerita. Siapa tahu memang ada mahasiswa lain yang bisa belajar dari pengalaman saya supaya tidak mengulangi kesalahan yang sama. Jadi saya anggap ini sekalian jadi semacam pembelajaran juga lah buat saya sendiri. Apakah ada pertanyaan sebelum kita mulai Kak, atau ada hal yang ingin dikonfirmasi dulu terkait kerahasiaan data? Satu aja nih Kak, tolong nama asli saya jangan dicantumkan ya nanti. Cukup pakai nama samaran karena beberapa cerita saya agak personal nih, terutama soal utang dan pinjaman online yang pernah saya alami. Saya juga mau minta tolong kalau bisa diceritakan seperti nama kampus atau nama teman-teman saya yang terlibat di cerita itu juga tidak usah disebutkan secara spesifik. Cukup di generalisasi saja, misalnya kayak salah satu teman dekat atau semacamnya gitu. Bukan berarti saya malu nih, tapi lebih ke menjaga privasi orang yang mungkin tidak berkenan kalau ceritanya itu dibuka ke publik walaupun dalam bentuk laporan penelitian. Tentu Kak, nama Kakak akan saya samarkan menjadi nama inisial atau nama samaran dalam laporan penelitian. Baik, kalau begitu apakah Kakak sudah siap untuk memulai? Siap, gaskan Kak. Saya juga sudah siapkan diri nih secara mental. Karena saya tahu beberapa bagian nanti pasti akan mengungkit kembali cerita yang sebenarnya sudah agak lama ingin saya lupakan, tapi tidak apa-apa. Justru saya merasa ini kesempatan yang baik untuk cerita secara utuh, karena selama ini juga jarang benar-benar cerita ke orang lain. Biasanya mungkin cuma potongan-potongan aja. Nah, silahkan deh Kakak lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Baik, sebelum masuk ke pertanyaan data diri, apakah Kakak nyaman dengan suasana tempat kita ngobrol sekarang? Kalau kurang nyaman, bisa kita sesuaikan dulu. Nyaman kok Kak, tempatnya cukup tenang, tidak terlalu ramai, jadi rekamannya juga jelas. Tapi saya justru lebih suka ngobrol santai gini ya dibanding formal-formal banget gitu. Soalnya kalau terlalu formal saya kan jadi kaku, dan jawaban saya juga jadi kaku juga kan nantinya, seperti jawaban template gitu. Kalau santai begini kan kita bisa lebih mengalir aja apa adanya. Nah, jadi hasil wawancaranya juga lebih terarah nantinya. Baik, satu hal sebelum kita mulai, apakah Kakak berkenan kalau di tengah wawancara nanti saya sekali meminta Kakak menjelaskan ulang atau memperdalam jawaban? Kalau menurut saya masih ada yang bisa digali lebih jauh. Berkenan banget nih Kak, malah saya lebih suka kalau digali lebih dalam karena kadang saya sendiri baru sadar gitu detail itu penting justru setelah dipancing pertanyaan lanjutan, tidak langsung kepikiran di jawaban pertama. Jadi kalau nanti ada bagian yang menurut Kakak masih dangkal atau kurang jelas gitu, tolong jangan sungkan ya Kak untuk tanya lagi. Saya coba Kak jelaskan lagi lebih jelas lagi nantinya. Saya berharap cara begini hasil wawancaranya bisa lebih kaya dan mendalam gitu, tidak sekedar jawaban permukaan saja, karena ini topiknya ini menurut saya tuh memang butuh penggalian yang cukup dalam gitu supaya benar-benar menangkap prosesnya secara utuh, bukan cuman kesimpulan akhirnya aja. Baik,
Untuk mengawali, boleh kakak ceritakan sedikit tentang diri kakak, semester berapa sekarang dan kenapa memilih jurusan akuntansi ini? Baik, nama saya Nifa dan sekarang saya itu udah semester 6 ya Kak. Terus nah saya ini sekarang pilih akuntansi itu sebenarnya bukan pilihan pertama, karena awalnya tuh saya mau masuk psikologi gitu, karena waktu SMA kan saya di jurusan IPA tuh dan cukup suka pelajaran yang eksakta, tapi ternyata tidak lolos jalur yang saya ambil. Jadi akuntansi itu pilihan kedua gitu di jalur yang berbeda, dan awalnya saya jalan itu dengan setengah hati, tapi lama-lama justru jadi jurusan yang menurut saya itu paling relevan gitu dalam kehidupan saya sendiri, terutama setelah saya mengalami masalah keuangan saya pribadi. Bagaimana dengan latar belakang keluarga kakak? Apakah ada anggota keluarga yang bekerja di bidang keuangan atau akuntansi? Ada itu, kakak sepupu saya itu kerja di bagian kredit di sebuah bank daerah gitu. Udah cukup lama sih, mungkin sekitar 15 tahun lebih lah. Tapi sebenarnya di rumah itu sering dengar istilah-istilah seperti bunga, cicilan, dan nasabah macet gitu. Karena kakak saya itu sering cerita soal pekerjaannya di meja makan, tetapi anehnya itu tidak otomatis membuat saya paham gitu cara mengelola uang saya sendiri waktu itu. Karena menurut saya dengar istilah dan benar-benar mempraktikkan itu dua hal yang berbeda jauh. Nah, ibu saya juga lebih ke ranah rumah tangga, mengatur belanja bulanan. Jadi kalau saya pikir-pikir, keluarga saya sebetulnya cukup melek ya soal uang di level orang tua, tetapi transfer pengetahuannya ke anak-anak itu menurut saya agak kurang, karena mungkin menganggap saya itu sudah cukup dewasa untuk melakukan belajar sendiri untuk masalah keuangan gitu. Sebelum masuk kuliah, apakah kakak sudah punya kebiasaan mengelola uang sendiri, misalnya menabung atau mencatat pengeluaran? Jujur belum sama sekali sih Kak, karena uang jajan dari orang tua itu habis gitu aja, kayak bahkan sering kurang di akhir minggu dan saya minta tambahan lagi, dan biasanya dikasih tanpa banyak ada tanya-tanya gitu sih. Jadi tidak ada konsekuensi yang membuat saya belajar mengerem pengeluaran. Konsep menabung waktu itu rasanya jauh dari kepala saya. Celengan pun sudah tidak ada sejak saya SD. Kalau ada uang lebih biasanya itu langsung saya belikan jajan atau barang-barang kecil yang saya inginkan saat itu juga. Saya juga tidak pernah diajari mencatat pengeluaran. Jadi konsep budgeting itu benar-benar asing Kak buat saya, sampai akhirnya saya tuh kuliah dan masuk ke jurusan akuntansi secara formal, meskipun ilmunya baru saya rasa benar-benar saya rasakan manfaatnya baru-baru belakangan ini sih. Apakah dulu waktu SMA kakak pernah punya penghasilan sendiri, misalnya dari kerja paruh waktu atau usaha kecil-kecilan gitu? Belum ada sih Kak kalau waktu SMA, soalnya dulu waktu sekolah itu jadwal saya itu cukup padat, jadi waktu untuk kerja sampingan memang tidak banyak, dan orang tua saya juga sepertinya belum terlalu mendorong saya ya untuk cari penghasilan sendiri di usia saya yang segitu. Dan mungkin karena merasa fokus belajar dulu lebih penting, baru mulai punya penghasilan sendiri itu saya waktu kuliah semester 4. Itu pun dari kerja freelance desain grafis untuk beberapa UMKM kecil di sekitar tempat tinggal saya. Nah, biasanya saya itu bikin logo, desain keamanan, atau konten promosi sederhana untuk media sosial mereka. Penghasilannya tuh memang tidak menentu sih, kadang ramai order sampai kewalahan, tetapi juga sepi berbulan-bulan tanpa ada proyek sama sekali. Dan pola penghasilan yang tidak stabil ini justru yang belakangan menjadi salah satu akar masalah keuangan saya. Selama masa sekolah, apakah orang tua kakak pernah memberi tanggung jawab keuangan tertentu, misalnya memegang uang atau kebutuhan sekolah? Kalau tanggung jawab besar sih nggak pernah ya, karena paling saya tuh dikasih uang untuk keperluan sekolah seperti fotokopi atau iuran kelas, dan itu pun jumlahnya pas-pasan, tidak ada sisa yang bisa saya kelola sendiri. Nah, jadi sebenarnya sejak kecil itu saya jarang sekali dilatih untuk memegang uang dalam jumlah yang perlu direncanakan penggunaannya. Nah, beda dengan teman saya yang katanya udah dari SMP sudah dipercaya orang tuanya untuk memegang uang bulanan sendiri dan mengatur sendiri kebutuhannya. Saya rasa itu yang membuat mereka jauh lebih siap secara mental ya, mental masuk ke dunia kuliah ya, dan mulai punya uang sendiri, dibanding saya yang masih baru awal dan masih meraba-raba gitu. Selain bapak dan ibu, apakah ada anggota
Selain kakak sepupu, apakah ada anggota keluarga lain misalnya kayak tante yang menurut kakak itu berpengaruh terhadap cara pandangan kakak soal uang? Ada sih kak, itu ada dari abang sepupu saya yang usianya itu juga cukup jauh gitu. Dia juga udah kerja duluan dan menurut saya cukup rapi soal keuangan, sering pamer. Maksud saya tuh sering cerita kak soal pentingnya menabung dan investasi sejak muda waktu kami ngobrol-ngobrol gitu di acara keluarga. Waktu itu saya dengarnya cuma sekedar dengar saja sih, belum kayak benar-benar mendalami atau meresapi gitu loh. Karena saya merasa topik itu masih kayak jauh banget gak sih kak dari kehidupan saya yang masih mahasiswa ini gitu. Tetapi kayak saya mulai sadar belakangan ini tuh setelah saya mengalami masalah utang sendiri, saya jadi sering ingat lagi obrolan dengan abang sepupu saya tuh, dan mulai menghubungi dia lagi untuk minta saran soal cara memperbaiki kondisi keuangan saya. Jadi bisa dibilang dia jadi semacam mentor informal buat saya sekarang, meskipun kondisi keuangan saya, meskipun perannya tuh baru terasa jauh belakangan gitu, bukan waktu pertama kali dia cerita waktu itu. Oh gitu ya. Kalau bagaimana dengan kondisi ekonomi keluarga kakak secara umum? Apakah itu juga mempengaruhi cara kakak itu memandang uang sebelum masuk kuliah? Kondisi ekonomi keluarga saya sih tergolong cukup ya, tidak berlebih dan juga tidak pernah benar-benar kekurangan. Jadi mungkin itu salah satu alasan saya tidak benar-benar merasakan tekanan finansial waktu kecil dan saat saya remaja. Karena kebutuhan selalu tercukupi tanpa saya perlu berusaha keras memikirkannya. Saya jadi tumbuh dengan persepsi bahwa uang itu selalu ada kalau ia dibutuhkan. Semacam kayak rasa aman lah ya, yang sebenarnya mungkin itu lebih sedikit menipu. Karena persepsi seperti itu menurut saya belakangan ini justru menjadi salah satu faktor kenapa saya kurang hati-hati waktu pertama kali pegang penghasilan sendiri. Karena saya secara tidak sadar masih membawa pola pikir nanti juga pasti ada jalan keluarnya kok, seperti waktu masih bergantung penuh ke orang tua gitu. Padahal kenyataannya penghasilan sendiri itu terbatas dan konsekuensinya juga sepenuhnya itu tanggung jawab saya sendiri. Menurut pemahaman kakak sendiri, apa yang dimaksud dengan literasi keuangan? Kalau menurut saya pribadi nih, literasi keuangan itu kemampuan seseorang untuk mengambil keputusan yang tepat soal uangnya, mulai dari cara membelanjakan, menyimpan, sampai melindungi diri dari risiko keuangan kayak utang yang tidak terkendali. Nah, jadi bukan soal pintar berhitung, tetapi juga soal kebiasaan dan pengendalian diri. Saya sering membandingkan ini dengan analogi kesehatan. Orang bisa saja tahu dari gizi yang baik kan seperti apa, tetapi kalau dipraktikkan dalam pola makan sehari-hari, dia makan apa aja tetapi tetap tidak sehat kan. Nah, literasi keuangan menurut saya pasti seperti itu kak. Ada dimensi pengetahuan, tapi juga ada dimensi perilaku yang harus konsisten dijalankan. Dan justru di dimensi perilaku itu yang menurut saya jauh lebih sulit dibandingkan sekedar menghafal rumus atau konsep di kelas. Kalau boleh tahu, dari mana kakak mendapatkan pemahaman awal seperti itu? Awal-awal sekali sih sebenarnya bukan dari keluarga saya ya, karena di rumah itu jarang terbuka soal keuangan pribadi anak-anaknya gitu. Kayak misalnya meskipun kakak saya bekerja di bank, mungkin karena beliau menganggap urusan pekerjaan dan urusan keluarga itu dipisah, jadi jarang sekali ada obrolan tentang pengelolaan uang gitu di rumah. Justru pemahaman saya itu mulai terbentuk itu di masa-masa saya kuliah ini, dari mata kuliah dasar akuntansi dan ekonomi. Tetapi itu pun kayak masih terbatas gitu, sebatas teori abstrak yang terasa jauh dari kehidupan sehari-hari saya. Nah, pemahaman yang benar-benar mengendap dan saya sadari maknanya itu baru muncul dari pengalaman pahit sendiri soal utang yang akan mungkin bisa nanti ya. Tapi jadi bisa dibilang guru terbaik soal literasi keuangan itu justru pengalaman buruk, bukan buku atau di kelas. Menurut kakak, apakah literasi keuangan itu sesuai dengan apakah literasi keuangan itu sesuatu yang dimiliki sejak lahir atau sesuatu yang berkembang melalui proses? Menurut saya sih jelas berkembang melalui proses ya. Bahkan
menurut saya prosesnya itu bisa lewat cara yang menyakitkan sekalipun, kayak pengalaman misalnya nih. Tidak ada orang yang lahir langsung paham cara mengelola uang. Mana itu pasti terbentuknya itu dari lingkungan, pengalaman, dan kadang-kadang kesalahan yang pernah dia perbuat. Nah, orang itu kayak bisa aja tahu teorinya, tetapi dari kelas atau buku. Tetapi pemahaman yang benar-benar melekat itu biasanya muncul setelah mengalami sendiri konsekuensinya dari keputusan keuangan yang keliru. Saya sering sih berandai-andai kalau misalnya saya tidak pernah kena, kalau ada orang yang tidak pernah kena pinjaman online, mungkin dia sekarang masih menganggap remeh ya soal bunga dan cicilan, meskipun dia nantinya setiap hari kuliah akuntansi. Jadi menurut saya itu proses ini sangat personal, tergantung pengalaman masing-masing individu, tidak bisa disamaratakan. Menarik juga ya Kak. Apa saja menurut Kakak itu komponen atau unsur yang membentuk literasi keuangan seseorang? Menurut saya ya Kak, ada 4 komponen utama sih. Nah, yang pertama itu pengetahuan tentang produk dan konsep keuangannya. Misalnya dia itu paham apa itu bunga efektif, bunga flat, produk investasi, dan lain sebagainya. Nah, yang kedua keterampilan menghitung dan merencanakan. Jadi bukan tahu konsepnya, tetapi juga dia bisa memperhatikan perhitungannya sendiri, kayak misalnya menghitung cicilan atau menyusun anggaran bulanan. Nah, yang ketiga sikap atau mental terhadap uang. Ini menyangkut bagaimana seseorang memandang uang sih, apakah sebagai alat untuk memenuhi kebutuhan jangka panjang atau sekedar untuk kesenangan sesaat. Dan yang terakhir, menurut saya itu paling sering diabaikan sih, yaitu kemampuan mengendalikan diri dari godaan yang konsumtif. Karena percuma dong dia tuh paham teori kalau tetap saja dia tuh impulsif saat berbelanja. Saya sendiri contoh nyata dari orang yang dulu kuat di komponen pertama dan kedua karena belajar akuntansi, tetapi sangat lemah itu untuk di komponen yang ketiga dan keempat, dan itu akhirnya ya menjerumuskan saya lah gitu. Menurut Kakak, seberapa penting literasi keuangan itu khususnya bagi mahasiswa jurusan akuntansi dibandingkan mahasiswa jurusan lain? Menurut saya sih Kak, penting ya sekali ya. Bahkan idealnya mahasiswa akuntansi itu jadi contoh paling depan nggak sih soal pengelolaan keuangan pribadi yang baik, karena kan setiap hari belajar tentang laporan keuangan tuh, pengendalian internal sampai dia analisis resiko keuangan perusahaan. Tapi nyatanya di lapangan tidak selalu begitu loh, dan saya rasa ini agak ironis sekali ya. Saya sendiri contohnya sudah belajar akuntansi nih, udah 3 tahunan lah mungkin ya. Sudah paham gitu mencatat cara membacanya, laporan laba rugi dan neraca dari perusahaan. Tetapi keuangan pribadi saya itu sangat kacau loh Kak, kayak bahkan saya tuh kayak bingung aja gitu. Jadi menurut saya paham teori di kelas itu tidak otomatis menjamin keuangan pribadi mahasiswanya itu rapi. Ada semacam jarak antara kompetensi akademik dan kompetensi personal, dan jarak inilah yang menurut saya itu perlu diperhatikan oleh kurikulum maupun mahasiswanya sendiri. Apakah Kakak bisa memberikan contoh konkret gitu, situasi di mana Kakak itu benar-benar merasakan pemahaman literasi keuangan dalam kehidupan sehari-hari Kakak? Contoh paling konkret itu kayak menghitung dulu gitu kewajiban saya sebelum memutuskan menambah pengeluaran baru, kayak sekecil apapun, bahkan untuk hal-hal remeh gitu, kayak mau beli kopi yang kekinian atau kayak langganan aplikasi streaming Netflix gitu. Dulu tuh saya tuh tidak pernah gitu melakukannya, langsung ambil keputusan tanpa saya hitung dampaknya ke bulan-bulan berikutnya. Pokoknya ada uang di tangan saya langsung pakai. Sekarang sebelum belanja apapun di luar kebutuhan pokok, saya biasanya buka dulu catatan keuangan saya. Saya lihat sisi alokasi bulan ini masih berasa baru saya putuskan apakah pengeluaran itu layak atau lebih baik ditunda. Nah, kebiasaan kecil ini yang menurut saya paling nyata mencerminkan literasi keuangan dalam praktik sehari-hari, bukan sekedar teori yang saya hafal untuk ujian semata.
Menurut kakak, apakah literasi keuangan itu lebih banyak berkaitan dengan kecerdasan intelektual atau lebih ke kecerdasan emosional dalam mengelola diri? Menurut saya ya kak, justru lebih dominannya itu ke kecerdasan emosional sih. Meskipun kecerdasan intelektualnya tetap dibutuhkan untuk memahami konsep dasarnya, saya sering nih lihat teman-teman saya itu kayak nilainya tuh bagus gitu di mata kuliah akuntansi dan keuangan, tapi keuangan pribadi mereka tuh kayak kacau dan berantakan gitu loh kak, karena mereka kalah dengan dorongan emosional seperti gengsi, FOMO, atau keinginan sesaat mereka. Nah sebaliknya, ada juga yang secara akademik biasa saja, tapi keuangannya itu dia rapi gitu, karena dia kan punya kontrol dirinya itu kuat dan tidak mudah terpengaruh dari godaan-godaan konsumtif. Jadi kalau saya boleh menyimpulkan dari pengalaman saya sendiri, kecerdasan intelektual itu konsumtif. Konsumtif. Jadi kayak kecerdasan intelektual itu kayak semacam modal dasar yang membantu kita memahami mekanisme keuangan. Tapi kecerdasan emosional itu juga kayak benar-benar menentukan apakah pemahaman itu bisa dipraktikkan secara konsisten dalam kehidupan sehari-hari atau tidak. Nah, bagian inilah yang paling lama saya latih dan paling sangat sulit untuk saya kuasai. Jadi, apakah menurut kakak ada perbedaan antara literasi keuangan dan sekedar melek angka atau pandai berhitung ya kak? Jelas beda jauh sih menurut saya gitu. Kayak dan ini juga salah satu kesadaran yang baru saya dapatkan setelah mengalami masalah-masalahnya nanti. Kayak melek angka atau pandai berhitung itu cuma kemampuan teknis, kayak misalnya bisa menghitung bunga, bisa membaca laporan, atau bisa menyusun tabel amortisasi. Dan saya sendiri sebenarnya cukup kuat di sisi ini karena latar belakang kuliah akuntansi. Tetapi literasi keuangan itu lebih luas lagi, mencakup bagaimana angka itu diterjemahkan menjadi keputusan nyata dalam hidup, termasuk kapan harus berkata tidak pada tawaran pinjaman yang terlihat menggiurkan, atau kapan harus menahan diri dari keinginan belanja meskipun secara matematis masih terjangkau. Saya dulu adalah contoh nyata orang yang pandai berhitung, tetapi literasi keuangan saya lemah karena saya bisa menghitung kayak cicilan gitu, tetapi saya bisa saja mengambil keputusan yang salah karena faktor emosional atau sosial yang saya sebutkan tadi. Bisa diceritakan lebih detail kak, kebiasaan atau nasihat seperti apa dari keluarga yang paling membekas terkait pengelolaan keuangan kakak? Sebenarnya bukan nasihat sih yang paling saya ingat banget gitu, tetapi lebih ke sikap kakak saya gitu. Kayak dia tuh cukup keras soal apapun gitu, misalnya kayak jangan berutang untuk hal konsumtif kalau memang berutang itu hanya untuk hal produktif atau benar-benar darurat saja, kayak misalnya kesehatan gitu. Waktu kecil saya tuh cuman dengar ini kayak omelan biasa gitu, tidak terlalu saya pikirkan maknanya, malah kadang saya anggap kakak tuh terlalu kaku gitu soal uang. Nah ironisnya justru nih kayak saya sempat langgar sendiri waktu kuliah. Nah saya masih kayak gimana gitu masalah uang gitu, saya masih sering kayak belanjakannya tidak sesuai porsinya gitu. Jadi saya baru sadar maksud nasihat itu setelah merasakan sendiri akibatnya, dan waktu saya akhirnya cerita ke kakak saya masalah itu, beliau tidak banyak marah loh kak, justru lebih banyak diam. Nah itu menurut saya jauh lebih berat daripada saya dimarahi. Jadi apakah ada pengalaman masa kecil yang menurut kakak itu menjadi titik awal kakak itu mulai sadar tentang pentingnya uang? Kalau masa kecil sih tidak ada momen khusus ya yang membekas gitu. Kayak hidup saya itu relatif nyaman ya, jadi saya tidak berpikir gitu soal keterbatasan uang. Kebutuhan saya selalu tercukupi tanpa saya harus berusaha keras memikirkannya sendiri. Mungkin karena kenyamanan itu juga saya jadi tidak terbiasa berpikir soal batasan finansial. Semua merasa mengalir begitu saja tanpa perlu mengelola apapun. Justru titik sadar saya baru muncul itu belakangan ini kak, waktu kuliah, bukan waktu kecil. Dan titik sadarnya itu justru pun bukan lewat pengalaman yang menyenangkan gitu. Jadi kalau dibandingkan dengan teman yang katanya udah sadar nih soal uang sejak kecil karena keterbatasan ekonomi, saya jelas jauh tertinggal ya dari sisi kesadaran, dan itu saya rasa ini juga yang membuat saya lebih rentan
waktu pegang uang sendiri di masa-masa saya kuliah. Bagaimana dengan pendidikan formal di SD dan SMP? Apakah ada materi yang membahas literasi keuangan secara menyeluruh ya Kak? Setahu saya sih tidak ada yang menyeluruh gitu ya Kak. Paling di pelajaran matematika itu ada soal cerita tentang untung rugi jual beli gitu, kayak misalnya pedagang membeli barang dengan harga tertentu lalu menjualnya dengan harga lain kan, dan kami diminta menghitung dia itu untung atau rugi. Nah tetapi itu pun rasanya lebih ke latihan berhitung ya, bukan ke pembelajaran tentang bagaimana mengelola uang sendiri dalam konteks kehidupan nyata siswa. Tidak ada yang membahas soal bagaimana cara menabung dengan benar, apakah soal risiko utang atau produk keuangan seperti tabungan berjangka dan sejenisnya. Jadi kalau dilihat dari sisi kurikulum SD atau SMP saya dulu, literasi keuangan itu benar-benar tidak tersentuh secara sadar. Semuanya hanya menumpang lewat dalam membentuk soal matematika tanpa konteks personal yang mendalam. Lalu bagaimana dengan masa SMA Kakak? Apakah ada mata pelajaran yang mulai menyinggung tentang literasi keuangan secara jelas? Waktu saya SMA sih Kak, saya masuk jurusan IPA. Jadi saya tidak ada singgungan sama sekali sih materi ekonomi atau keuangan gitu. Karena mata pelajaran ekonomi biasanya kan hanya diberikan intensif untuk jurusan IPS saja. Semua fokusnya ke eksakta seperti fisika, kimia, dan matematika lanjutan. Jadi soal literasi keuangan itu benar-benar kosong gitu dari sisi pendidikan formal SMA saya. Kalaupun ada singgungan sedikit, itu biasanya cuma lewat obrolan santai antar teman soal uang jajan atau rencana kerja sampingan gitu, bukan dari materi pelajaran resmi. Jadi saya sempat berpikir seandainya dulu saya ada semacam mata pelajaran wajib tentang keuangan pribadi untuk semua jurusan, tidak peduli IPA atau IPS, mungkin saya bisa lebih siap secara mental waktu akhirnya harus mengelola penghasilan sendiri di masa kuliah ya. Menurut Kakak, apakah fondasi dari keluarga atau dari pendidikan formal yang lebih besar pengaruhnya terhadap literasi keuangan Kakak saat ini? Jujur kalau ditanya waktu itu, dua-duanya saya lemah ya. Karena keluarga tidak banyak bicara soal itu secara terbuka. Meskipun kakak saya sendiri bekerja di bank, sekolah juga tidak mengajarkan karena saya di jurusan IPA yang minim singgungan ekonomi. Nah, jadi fondasi awal saya itu menurut saya sendiri itu termasuk minim gitu dibanding teman-teman yang lain yang mungkin sudah dibiasakan sejak kecil. Entah karena orang tua berprofesi dagang atau memang sengaja gitu dilatih mengelola uang sejak dini. Kalau saya bandingkan dengan diri saya sekarang sih, saya merasa fondasi yang lama itu jadi salah satu faktor kenapa saya begitu mudah terjerumus ke masalah pinjaman online waktu semester tengah, karena saya tidak punya cukup imun dari sisi kebiasaan maupun pengetahuan dasar untuk menahan godaan konsumtif untuk pertama kali punya penghasilan sendiri. Kalau Kakak bandingkan dengan teman-teman sekelas waktu SMA, apakah Kakak merasa fondasi literasi keuangan Kakak itu lebih rendah dibanding rata-rata mereka? Kalau dibandingkan waktu itu sih saya merasa termasuk rata-rata ya, tidak lebih rendah tapi juga tidak lebih tinggi gitu. Karena memang secara umum teman-teman sekolah saya itu juga kayak jarang gitu bahas topik keuangan pribadi secara serius. Kami lebih banyak fokus ke pelajaran sih dan persiapan ujian masuk perguruan tinggi. Tetapi belakangan ini setelah saya kuliah dan mendengar cerita beberapa teman dari sekolah lain, saya baru sadar ada juga sekolah yang punya ekstrakurikuler atau kayak klub kewirausahaan gitu yang mengajarkan dasar-dasar keuangan biasanya kepada siswanya, semacam kayak simulasi jual beli gitu atau pengelolaan koperasi sekolah. Sekolah saya itu dulunya tidak punya program semacam itu Kak. Jadi kalau dibandingkan dengan siswa dari sekolah yang punya program seperti itu, saya justru saya merasa fondasi seperti itu saya jauh tertinggal gitu. Kayak meskipun dibanding teman sekolah sendiri kondisinya yang relatif sama. Apakah ada toko, buku atau sumber informasi lain di luar keluarga dan sekolah yang sempat mempengaruhi cara pandang Kakak itu soal uang sebelum masuk kuliah? Kalau sebelum kuliah sih jujur itu hampir tidak ada ya Kak, karena saya tidak ingat pernah baca buku soal keuangan atau mengikuti toko tertentu yang membahas topik itu secara khusus di waktu saya SMA.
paparan saya soal uang waktu itu lebih banyak datang dari tontonan hiburan biasa atau obrolan santai dengan teman yang isinya itu lebih ke gaya hidup ketimbang edukasi finansial yang benar. Waktu saya masuk kuliah, apalagi setelah mengalami masalah utang, saya jadi mulai aktif nih mencari sumber-sumber edukasi keuangan baik dari buku, artikel maupun konten digital karena saya merasa perlu menutup kekosongan pengetahuan yang saya rasakan selama ini. Jadi bisa dibilang itu keterpaparan saya terhadap sumber edukasi keuangan yang layak itu baru benar-benar dimulai di usia kuliah. Cukup terlambat ya kalau dibandingkan idealnya edukasi semacam ini dimulai sejak usia lebih muda. Sekarang saya ingin masuk ke bagian intinya ya Kak. Kakak ceritakan bagaimana proses perkembangan dan pemahaman keuangan kakak itu sejak awal masuk kuliah. Kalau saya lihat ke belakang sih prosesnya bukan garis lurus yang rapi ya, malah naik turun. Kayak ada fase merasa cukup baik mengelolanya, ada juga fase yang benar-benar hancur berantakan. Semester 1 sampai 3 saya masih cuek gitu soal keuangan pribadi meskipun sudah belajar akuntansi dasar di kelas karena penghasilan saya waktu itu kayak masih sepenuhnya dari orang tua dan jumlahnya tuh relatif kecil. Jadi resikonya juga kecil, tidak banyak yang bisa dirusak. Baru mulai berubah drastis itu sekitar saya semester 4. Justru karena saya sempat kena masalah keuangan sendiri setelah mulai punya penghasilan dari freelance, jadi bisa dibilang semakin besar akses saya terhadap uang. Nah, semakin besar juga potensi masalah yang muncul kalau tidak dibarengi kesiapan mental dan pengetahuan yang cukup. Nah, itu pasti yang terjadi kepada saya. Lalu bagaimana perkembangan kakak di semester 3 dan 4? Di semester itu kayaknya saya mulai kerja di freelance. Saya mulai kerja di freelance desain ya Kak, karena penghasilan yang mulai masuk secara rutin walau tidak menentu jumlahnya karena belum terbiasa mengelola uang sendiri. Saya malah jadi konsumtif. Begitu ada uang masuk, rasanya seperti kayak dapat bonus. Jadi langsung saya pakai untuk hal-hal yang sebenarnya tidak perlu. Seperti upgrade, saya menukar HP saya, nongkrong, atau beli barang-barang yang sedang tren gitu di kalangan teman saya. Bahkan sempat pakai layanan kayak pinjaman gitu Kak, untuk menutupi gaya pinjaman online gitu lah, untuk menutupi gaya hidup yang kayaknya tidak perlu banget sih. Awalnya sih kecil untuk menutupi kekurangan di akhir bulan, tetapi lama-lama jadi kebiasaan setiap kali dana saya itu menipis gitu. Di situ mulai muncul masalah kayak cicilan menumpuk karena penghasilan. Padahal freelance tidak stabil, jadi ada bulan saya bisa bayar lancar, ada bulan saya benar-benar kelabakan gitu karena order sepi, tagihan tetap harus dibayar tepat waktu. Gitu ya Kak. Jadi bagaimana dengan semester 5 jadi bagaimana dengan semester 6 seperti sekarang Kak? Apakah yang paling berbeda dibandingkan semester sebelumnya? Sekarang kan saya semester 6 nih, jadi saya udah melewati fase-fase itu sih Kak. Kalau dibandingkan juga jaraknya tuh juga cukup jauh dari titik dulu ya. Yang paling berbeda itu saya sekarang itu lebih hati-hati dan bahkan saya itu agak trauma gitu dengan urusan pinjaman-pinjaman gitu. Sampai-sampai kalau saya lihat iklan pinjaman gitu cepat cair di media sosial, saya langsung skip loh Kak. Dan saya itu malah merasa waspada. Nah, materi kuliah seperti teori akuntansi dan manajemen keuangan yang dulu kayak yang mungkin terasa abstrak gitu, sekarang jadi sangat relevan karena saya sudah pernah merasakan sendiri gitu bagaimana konsekuensinya dari keputusan keuangan yang buruk. Kalau dulu saya belajar rumus bunga majemuk cuma untuk lulus ujian, sekarang setiap kali dengar istilah itu saya langsung kayak ingat pengalaman gitu. Jadi ada semacam koneksi emosional yang membuat materi itu jauh lebih menempel di ingatan saya. Mata kuliah apa saja yang menurut kakak itu paling berkontribusi terhadap literasi keuangan kakak secara keseluruhan? Yang paling berdampak itu kayak justru manajemen keuangan ya Kak, karena di situ saya benar-benar paham konsep dari bunga gitu. Kenapa pinjol itu sangat mencekik kalau tidak dihitung dengan teliti. Nah, dosennya itu juga sering memberi contoh kasus nyata loh Kak, yang membuat saya semakin sadar betapa berbahayanya berbunga kalau dibiarkan menumpuk. Nah, akuntansi keuangan menengah juga membantu soal nilai waktu uang. Jadi saya
jadi lebih paham karena 1 juta rupiah hari ini nilainya itu berbeda dengan 1 juta rupiah setahun lagi, dan itu penting untuk memahami kenapa cicilan bisa terasa berat meskipun angkanya terlihat lebih kecil di awal. Nah, teori akuntansi itu lebih membantu saya berpikir kritis, mempertanyakan kenapa suatu aturan atau kebijakan keuangan dibuat, termasuk kebijakan internal saya sendiri soal uang. Nah, jadi mata kuliah ini membentuk pola pikir saya untuk selalu bertanya kenapa sebelum mengambil keputusan finansial, bukan sekedar ikut-ikutan. Selain dari mata kuliah, apakah ada pengalaman lain di kampus seperti organisasi atau tugas kelompok yang mempengaruhi cara kakak itu memahami keuangan? Ada sih, saya sempat dulu tuh dipercaya gitu pegang bagian dana untuk acara himpunan berskala kecil. Nah, saya tuh di sana menjadi panitia acaranya. Nah, awalnya saya nggak remeh sih, saya pikir cuma tinggal catat pemasukan dan pengeluaran, tidak akan sulit ya. Tapi ternyata tanggung jawabnya itu besar loh, sampai saya harus mengganti sebagian dari kantong sendiri karena salah hitung anggaran konsumsi. Ternyata jumlah peserta yang datang itu lebih banyak dari perkiraan, sehingga anggaran konsumsinya jebol dan panitia lain juga tidak ada yang menyadari sampai hari H-1 acara. Nah, dari situ saya belajar sih pentingnya kehati-hatian dalam mengelola uang yang bukan milik pribadi, karena kesalahan kecil bisa berdampak ke banyak orang. Nah, tidak seperti kesalahan mengelola uang pribadi yang dampaknya cuma menimpa diri sendiri. Pengalaman itu justru yang membuat saya lebih disiplin, membuat perhitungan cadangan setiap kali mengelola anggaran apapun setelahnya. Apakah kakak pernah mengalami tugas kuliah atau studi kasus atau simulasi yang benar-benar itu membuka wawasan baru kakak tentang literasi keuangan? Pernah sih kak, ada kayak tugas simulasi menghitung total biaya yang sebenarnya dari sebuah pinjaman dengan bunga majemuk selama beberapa tahun. Jadi kayak kami itu diminta untuk membuat tabel amortisasi lengkap dari sebuah kasus pinjaman fiktif. Nah, waktu mengerjakan itu justru kayak takut sendiri gitu, kayak angkanya mirip sekali dengan simulasi pinjaman online yang mungkin dulu-dulu gitu, kayak pernah lah gitu. Bahkan pola kenaikannya itu juga hampir sama persis gitu, kayak uang pokok yang kecil bisa membengkak berkali-kali lipat kalau telat bayar atau justru terus diperpanjang. Nah, jadi tugas ini terasa sangat personal buat saya. Nah, sampai-sampai waktu itu saya sempat berhenti sejenak di tengah mengerjakan karena teringat kembali ke momen-momen yang kayak gitulah gitu. Tetapi di sisi lain kayak tugas itu juga kayak menjadi kayak validasi ilmiah atas pengalaman. Jadi saya tuh menjadi lebih paham secara matematis kenapa dulu saya bisa terjebak begitu dalam, bukan cuma karena kejerobohan, tetapi memang karena mekanisme bunga majemuk itu sendiri yang licik kalau tidak dipahami. Apakah pernah ada pengalaman magang atau praktik kerja lapangan atau kerja sampingan yang memperkuat literasi keuangan kakak? Belum ada sih kak yang magang-magang formal gitu, karena kan jadwal magang di kampus itu biasanya kan nanti di akhir semester 7 ya kayaknya. Tapi kerja freelance desain yang saya jalani itu kayak justru jadi pengalaman yang saya jalan itu kayak sejak semester 4 kan tadi, jadi justru jadi pengalaman paling nyata gitu dan paling banyak mengajarkan saya soal keuangan praktis. Nah, dari situ saya belajar soal penghasilan yang tidak tetap, pentingnya dana cadangan untuk bulan sepi order, dan bagaimana rasanya kalau pengeluaran tidak disesuaikan dengan penghasilan yang naik turun. Nah, saya juga belajar soal negosiasi warga dengan klien, cara menghitung biaya produksi versus keuntungan, dan pentingnya menagih pembayaran tepat waktu karena beberapa klien UMKM kadang suka menunda pembayaran dengan berbagai alasan. Nah, semua pengalaman itu meskipun kecil-kecilan, menurut saya sama berharganya dengan pengalaman magang formal karena langsung berhubungan dengan uang sungguhan dan konsekuensi nyata, bukan sekadar simulasi di kelas. Kalau melihat keseluruhan proses tersebut, pada titik mana menurut kakak itu perkembangan literasi keuangan kakak itu terasa paling signifikan? Titik paling signifikan ya itu justru waktu saya mengalami masalah utang gitu, kayak sih di semester 4, kayak rasanya tuh menyakitkan gitu. Ada malam-malam saya sampai tidak bisa tidur gitu mikirin cara nutupin cicilan bulan itu, kayak bahkan sempat kepikiran loh kak untuk gali lubang tutup lubang dengan pinjaman lain.
Untungnya saya tidak sampai melakukan itu sih, tapi dari situ pemahaman saya melompat jauh lebih cepat dibandingkan kalau saya hanya belajar dari teori di kelas saja tanpa pernah merasakan langsung. Nah, rasanya tuh seperti ada saklar yang tiba-tiba menyala gitu di kepala saya. Kayak semua konsep yang dulu terasa abstrak seperti bunga efektif, lalu skala perencanaan keuangan, mendadak jadi sangat konkret atau relevan kalau saya diminta memberi angka. Mungkin dalam waktu 2-3 bulan sejak kejadian itu, pemahaman literasi keuangan saya berkembang lebih jauh dibandingkan 3 tahun sebelumnya digabung jadi satu. Bisa diceritakan sedikit lebih rinci ya Kak, bagaimana proses bagaimana dengan pengelolaan keuangan pribadi Kakak sehari-hari sekarang? Apakah ilmu yang didapatkan di kuliah itu benar-benar Kakak terapkan gitu? Sekarang jauh lebih disiplin dibandingkan dulu sih Kak. Meski saya akui masih belum sempurna, masih ada kayak beberapa celah yang perlu saya perbaiki. Jadi saya sudah rutin mencatat pengeluaran. Biasanya tuh setiap malam sebelum tidur saya luangkan waktu sekitar 10 menit untuk mencatat semua transaksi hari itu di aplikasi keuangan di HP saya. Tetapi kadang masih ada momen lupa gitu catatnya transaksi yang kecil-kecil, misalnya jajan 1.000, 2.000 atau parkir gitu. Sehingga di akhir bulan itu totalnya kayak meleset gitu dari perkiraan. Jadi kalau selisihnya sekarang tidak sebesar, jadi walau selisihnya sekarang tidak sebesar dulu sih, saya sudah mulai menerapkan konsep yang saya pelajari di kelas manajemen keuangan soal alokasi anggaran. Jadi bukan cuman mencatat tetapi juga merencanakan di awal bulan mana yang wajib dibayar dulu, mana yang bisa fleksibel dan mana yang harus ditabung. Menurut Kakak apa yang menyebabkan gap antara pemahaman teori dan praktik itu? Menurut saya pribadi sih Kak, penyebab utamanya itu rasa gengsi dan tekanan pergaulan sih. Terutama waktu semester awal, tengah dulu. Hingga terlihat mampu secara finansial di depan teman, padahal kondisi sebenarnya tidak mendukung. Itu yang akhirnya mendorong saya ke keputusan keuangan yang keliru. Selain itu, saya juga rasa ada faktor kemudahan akses. Dulu aplikasi kayak pinjaman gitu prosesnya kan cukup mudah ya, cukup beberapa menit uang sudah cair tanpa banyak verifikasi. Jadi godaannya jauh lebih besar dibandingkan kalau harus mengurus pinjaman ke bank yang prosesnya lebih rumit dan butuh waktu. Nah, kombinasi antara tekanan sosial dan kemudian akses pinjaman itulah yang menurut saya jadi penyebab utama gap antara apa yang saya pahami secara teori di kelas dengan apa yang benar-benar saya praktikkan di waktu itu. Karena secara teori saya sebenarnya sudah tahu resikonya, tetapi emosi dan gengsi lebih akurat gitu mengalahkan logika saat itu. Bagaimana cara Kakak itu membagi uang bulanan? Apakah ada metode atau sistem tertentu yang dipakai? Sekarang saya sistemnya cukup ketat sih Kak. Begitu penghasilan freelance masuk, langsung saya potong dulu untuk melunasi kewajiban yang tersisa. Nah, baru sisanya saya bagi untuk kebutuhan pokok dan sedikit ditabung dan sedikit ada gitu tabungan darurat saya. Saya sengaja membuat sistemnya itu kaku supaya tidak ada alasan untuk menunda-nunda kewajiban lagi. Kalau dijabarkan lebih detail sih biasanya saya alokasikan sekitar setengah dari penghasilan untuk kebutuhan pokok seperti kayak makan dan transportasi saya. Sebagian untuk kewajiban ataupun ada yang lainnya. Nah, sebagian kecil untuk tabungan darurat dan sedikit investasi, dan baru sisa paling akhir yang boleh saya pakai untuk kebutuhan hiburan atau keinginan pribadi saya. Nah, saya juga memisahkan rekening untuk masing-masing pos supaya tidak tercampur dan tidak mudah tergoda memakai uang dari pos yang salah. Karena dulu masalah saya salah satunya karena semua uang tercampur dari satu rekening hingga sulit mengontrolnya. Apakah Kakak punya target atau tujuan tertentu ketika menabung atau sifatnya masih sekadar menyisihkan tanpa tujuan jelas? Target utama saya sih sekarang justru sederhana gitu, yaitu punya dana darurat yang cukup supaya tidak perlu lagi terpaksa mengambil pinjaman kalau ada kebutuhan yang mendesak. Karena itu pelajaran yang paling mahal ya yang saya dapatkan dari pengalaman buruk saya. Dulu waktu sebelum punya masalah utang, saya bahkan tidak pernah kepikiran soal dana darurat sama sekali. Uang lebih ya langsung habis gitu begitu tanpa tujuan yang jelas. Nah, sekarang saya jadi punya target angka tertentu yang ingin saya capai
untuk dana darurat, dan setiap bulan saya sisihkan sebagian meskipun kecil. Karena bagi saya konsekuensi lebih penting daripada besarnya nominal. Nah, selain dana darurat, saya juga mulai punya target jangka menengah nih, kayak misalnya untuk biaya wisuda dan sedikit modal awal untuk saya lulus nanti. Jadi menabung sekarang bukan lagi sekedar kebiasaan tanpa arah, tetapi benar-benar punya tujuan yang saya tulis dan pantau progresnya. Apakah pernah ada pengalaman gagal atau salah dalam mengelola keuangan yang menjadi pelajaran berharga bagi kakak? Berat sih kak ini menurut saya, karena mungkin bagian dari personal gitu ya kak. Karena waktu semester 4 dulu kayak saya pernah mengambil pinjaman gitu sebanyak 2 kali secara berturut-turut untuk menutupi gaya hidup. Nah, awalnya kayak beli laptop baru atau yang lainnya gitu yang tidak mendesak lah gitu. Lalu berlanjut untuk menutupi kekurangan gaya hidup untuk nongkrong dengan teman. Nah, sampai akhirnya cicilannya itu lebih besar dari penghasilan freelance saya. Kayak 1 bulan saya bisa menerima tagihan dari 2 aplikasi berbeda dengan total yang jauh melebihi apa yang saya hasilkan di bulan itu. Jadi saya terpaksa jujur ke orang tua untuk meminta bantuan melunasi. Dan momen itu adalah salah satu momen paling berat dalam hidup saya. Melihat wajah bapak saya yang kecewa tetapi tidak membantu tanpa tetap membantu sih kak, meskipun banyak dimarahin. Itu momen yang cukup memalukan tapi juga pelajaran paling besar dalam hidup saya soal keuangan. Nah, sampai sekarang kalau teringat momen itu saya masih merasa campur aduk antara malu dan bersyukur karena aktivitasnya bisa keluar dari situasi itu. Apakah pengalaman tersebut itu mengubah cara kakak itu mengelola keuangan setelahnya? Sangat mengubah sih, bahkan bisa dibilang itu jadi titik paling besar dalam hidup saya. Bukan cuma soal keuangan tetapi juga soal cara saya memandang tanggung jawab secara umum gitu. Setelah itu saya benar-benar berhenti menggunakan aplikasi pinjaman apapun, kayak menghapus semua aplikasinya dari ponsel dalam 1 malam. Bahkan saya sempat memblokir beberapa nomor yang sering menawarkan pinjaman lewat aplikasi pesan singkat. Nah, saya juga mulai mencatat saja transaksi sekecil apapun karena saya trauma mengulang kesalahan yang sama. Dan pencatatan itu jadi semacam bentuk kontrol diri saya supaya selalu sadar posisi keuangan saya setiap saat, tidak lagi jalan tanpa arah seperti dulu. Selain itu saya juga jauh lebih terbuka soal keuangan kepada orang tua. Jadi tidak lagi menutupi masalah seperti dulu karena saya sadar menyembunyikan masalah keuangan justru yang membuat kondisinya semakin parah sebelum akhirnya ketahuan. Kalau begitu bagaimana dengan pemahaman kakak terhadap produk keuangan seperti investasi, asuransi, dan pinjaman? Apakah sudah mulai dipraktekkan? Untuk pinjaman saya sekarang sih sangat menghindari. Untuk pinjaman saya itu menghindari banget sih, kecuali benar-benar darurat. Karena itu pun harus dari sumber resmi kayak bank kan, bukan aplikasi pinjol lagi. Dan saya selalu menghitung dulu gitu simulasi cicilannya berkali-kali sebelum benar-benar mengambil keputusan. Investasi baru saya coba pelan-pelan lewat reksadana pasar uang dengan nominal kecil sejak beberapa bulan lalu. Saya juga pilih reksadana pasar uang karena resikonya relatif rendah dan cocok untuk pemula seperti saya yang masih trauma dengan urusan keuangan beresiko. Saya belum berani sih coba instrumen investasi dengan resiko lebih tinggi seperti saham. Mungkin nanti kalau sudah lebih paham dan sudah punya dana darurat yang cukup, baru saya akan pertimbangkan. Asuransi masih ikut orang tua karena belum sempat ada sendiri. Tetapi saya sudah mulai baca-baca sih soal pentingnya asuransi kesehatan pribadi setelah lulus nanti, karena saya sadar itu juga bagian penting dari perencanaan keuangan jangka panjang yang selama ini belum saya pikirkan secara serius. Bagaimana cara kakak itu menghadapi bulan-bulan ketika penghasilan freelance sedang sepi? Apakah ada strategi khusus supaya kondisi keuangan kakak itu tetap terjaga? Sekarang sih saya punya semacam sistem jaga-jaga ya. Jadi begitu bulan sedang ramai order, saya tidak langsung menghabiskan semua penghasilan lebih itu. Sebagian saya sisihkan khusus untuk dana penyangga bulan yang sepi. Terpisah dari dana darurat utama saya, dulu saya tidak punya sistem seperti ini. Jadi begitu bulan sepi datang, saya langsung panik dan itu jadi salah satu alasan saya dulu lari ke pinjaman online karena masih tidak ada pilihan lain gitu untuk menutupi kebutuhan bulan itu. Jadi sekarang kalau bulannya sepi datang, saya udah punya dana penyangga yang bisa dipakai sementara.
Sambil saya juga lebih aktif mencari order tambahan atau menawarkan jasa ke klien lama supaya arus kas tetap jalan. Saya juga belajar untuk fleksibel menyesuaikan pengeluaran atau bulan itu untuk penghasilan sedikit. Otomatis pengeluaran untuk hal-hal non esensial juga saya kurangi drastis, tidak dipaksakan seperti dulu. Apakah kakak pernah membahas rencana keuangan jangka panjang, misalnya setelah lulus nanti dengan orang tua atau orang terdekat? Sudah beberapa kali, terutama dengan bapak saya, karena setelah kejadian utang di hubungan saya dengan bapak saya itu soal urusan keuangan juga lebih terbuka sih dibandingkan dulu. Kami sempat ngobrol panjang soal rencana saya setelah lulus, apakah mau langsung kerja kantoran atau meneruskan usaha freelance desain sambil membangun sesuatu yang lebih besar. Dan bapak saya itu memberi masukan dari pengalamannya bekerja di dunia tentang dunia kantor gitu, mulai kayak target jangka panjang seperti kapan idealnya punya tabungan untuk modal usaha sendiri, atau kapan gitu saya siap secara finansial untuk hidup bener-bener mandiri tanpa bantuan orang tua sama sekali. Nah, obrolan-obrolan semacam itu dulu hampir tidak pernah terjadi di keluarga saya. Jadi menurut saya ini kayak salah satu dampak positif ya yang saya rasakan dari pengalaman buruk saya. Terbukaan komunikasi soal uang dengan keluarga jadi jauh lebih baik. Apakah kakak menggunakan aplikasi atau alat bantu digital untuk mengelola keuangan kakak? Oh iya sih, sekarang saya pakai aplikasi pencatatan keuangan sederhana yang bisa mengelompokkan pengeluaran per kategorinya. Jadi saya bisa lihat dengan jelas sih berapa yang saya habiskan untuk makan, transportasi, hiburan, dan kebutuhan lain setiap bulannya. Lengkap dengan grafik yang memudahkan saya melihat tren pengeluaran dari bulan ke bulan. Nah, ironisnya dulu ponsel saya juga pernah aplikasi pinjaman gitu kan. Jadi sekitar 4-5 aplikasi berbeda yang pernah saya coba waktu itu. Jadi sekarang kayak saya jadikan aplikasi keuangan sehat sebagai semacam pengganti kebiasaan gitu lama saya. Semacam simbolis juga bagi saya bahwa saya sudah berubah arah. Saya juga sempat coba beberapa aplikasi berbeda sebelum akhirnya menemukan satu yang paling cocok dengan gaya pencatatan saya, karena menurut saya kenyamanan menggunakan aplikasi itu juga mempengaruhi konsistensi saya dalam mencatat setiap hari. Bagaimana dengan konten edukasi keuangan di media sosial? Apakah kakak sering mengikuti akun atau konten semacam itu? Sekarang sih jadi sering ya, karena terutama setelah kejadian tersebut saya jadi rajin mencari konten soal literasi keuangan dan bahaya pinjaman online di YouTube dan TikTok. Bahkan saya sengaja loh follow beberapa akun yang fokus membahas keuangan pribadi dan investasi untuk pemula supaya feed media sosial saya lebih banyak diisi konten yang bermanfaat. Nah, dulu sebelum kejadian itu saya justru lebih sering terpapar konten iklan pinjaman sedapat cair yang menurut saya sekedar cukup menyesatkan, karena kontennya biasanya menonjolkan kemudahan dan kecepatan tanpa pernah membahas risiko bunga dan konsekuensi telat bayar. Nah, sekarang kalau algoritma media sosial saya menampilkan konten seperti itu, saya biasanya langsung skip atau bahkan laporkan, karena saya sadar konten semacam itu sangat berbahaya, terutama untuk orang-orang yang belum cukup punya literasi untuk menyaring informasi dengan kritis. Menurut kakak, seberapa besar peran pendidikan formal di jurusan akuntansi dalam membentuk literasi keuangan mahasiswa, kak? Perannya cukup besar ya dari sisi kerangka berpikir, karena mata kuliah seperti akuntansi keuangan dan manajemen keuangan itu memberi konsep dasar yang penting gitu, seperti kayak bagaimana membaca laporan keuangan, memahami arus kas, dan menghitung nilai waktu uang. Tapi menurut saya perlu ditekankan lagi bahwa peran itu tuh baru benar-benar terasa kayak kalau mahasiswanya juga mengalami sendiri praktiknya, bukan cuma menghafal rumus untuk keperluan ujian semata. Kalau hanya mengandalkan teori di kelas tanpa praktik nyata, resikonya seperti saya dulu, kayak paham teori tapi keuangan pribadi tetap berantakan. Karena ada jarak antara memahami konsep di atas kertas dengan praktikannya dalam situasi nyata yang penuh godaan dan tekanan sosial. Saya rasa sih idealnya itu kurikulum juga perlu
menambah komponen praktik langsung, kayak misalnya tugas memperoleh anggaran pribadi selama 1 semester penuh dengan laporan berkala, kayak supaya mahasiswa itu benar-benar terlatih, bukan cuma paham secara kognitif. Apakah menurut kakak itu ada perbedaan pemahaman literasi keuangan antara mahasiswa akuntansi semester awal dengan semester akhir gitu? Ada, tapi menurut saya perbedaannya tidak selalu linear atau otomatis membaik seiring bertambahnya semester. Kayak ada mahasiswa semester akhir itu literasi keuangannya justru semakin lemah kan kalau belum pernah mengalami tekanan finansial secara langsung, seperti kasus saya sendiri gitu di semester tengah dulu. Padahal secara akademik nilai mata kuliah keuangan saya itu waktu itu cukup baik. Sebaliknya saya juga kenal beberapa mahasiswa semester awal literasi keuangannya itu juga cukup matang karena sejak SMA sudah terbiasa mengelola uang sendiri atau membantu usaha keluarganya. Jadi menurut saya faktor penentunya itu bukan semata-mata lama belajarnya di bangku kuliah, tetapi lebih ke pengalaman personal masing-masing individu sih dalam menghadapi situasi keuangan nyata, entah itu lewat kerja sampingan, pengalaman keluarga, atau bahkan pengalaman kegagalan seperti yang saya alami sendiri. Bagaimana peran teman-teman atau lingkungan pergaulan terhadap cara kakak itu mengelola keuangan? Pengaruhnya itu besar ya, dan justru itu cenderung negatif dulunya. Kayak lingkaran pertemanan saya waktu semester tengah cukup konsumtif, kayak sering nongkrong di kafe yang harganya lumayan, upgrade barang seperti gadget atau sepatu setiap ada rilisan baru, atau saya waktu itu ikut-ikutan supaya tidak dianggap ketinggalan. Padahal kondisi keuangan saya itu sebenarnya tidak mendukung gaya hidup seperti itu sama sekali. Kayak ada semacam tekanan tidak langsung. Bukan berarti teman-teman saya memaksa, tetapi jauh lebih ke perasaan saya sendiri yang tidak enak kalau terus-terusan menolak ajakan atau terlihat berbeda dari yang lain. Sekarang setelah saya lebih sadar, saya jadi lebih selektif memilih lingkaran pergaulan, kayak jauh lebih dekat dengan teman-teman yang juga punya kesadaran berupa soal pengelolaan uang. Jadi tekanan untuk hidup konsumtif itu jauh lebih berkurang dibandingkan dengan yang dulu. Bagaimana dengan tekanan sosial terkait gaya hidup di lingkungan kampus? Apakah itu menjadi tantangan tersendiri bagi literasi keuangan mahasiswa, Kak? Menurut saya sih itu tantangan yang besar sekali sih. Bahkan menurut saya itu salah satu akar masalah keuangan yang saya alami, dan mungkin lebih besar pengaruhnya dibandingkan kurangnya pengetahuan finansial itu sendiri. Nah, standar gaya hidup yang terlihat di media sosial dan pergaulan kampus sering tidak realistis gitu, kayak misalnya melihat teman atau bahkan orang yang tidak dikenal di media sosial memamerkan barang-barang branded atau gaya hidup mewah, padahal belum tentu kan itu mencerminkan kondisi keuangan mereka yang sebenarnya. Dan tekanan untuk mengikutinya itu yang akhirnya mendorong keputusan keuangannya gegabah. Termasuk yang saya alami sendiri waktu itu, saya tidak sadar bahwa yang saya lihat di media sosial itu belum tentu representasi jujur dari kondisi finansial orang lain. Nah, sekarang saya jauh lebih sadar untuk tidak membandingkan diri dengan standar hidup orang lain yang saya lihat secara sepotong-sepotong di layar ponsel, karena itu jebakan yang menurut saya sangat berbahaya bagi mahasiswa yang belum punya fondasi keuangan yang kuat. Bagaimana cara kakak sekarang itu menyikapi ajakan nongkrong atau ajakan belanja bersama teman supaya tidak kembali terjebak seperti dulu? Sekarang sih saya punya semacam batas yang saya tetapkan sendiri di awal bulan sih. Jadi kayak sudah tahu berapa anggaran maksimal untuk kegiatan sosial seperti nongkrong, jalan-jalan dengan teman, dan yang lainnya. Dan begitu anggaran itu habis, saya akan dengan tegas menolak ajakan berikutnya atau mencari alternatif yang lebih murah, kayak misalnya mengusulkan ngobrol di kos saja atau di kampus saja gitu dibandingkan harus ke kafe. Awalnya emang tidak mudah sih, tetapi ada rasa takut dianggap pelit atau tidak asyik. Nah, bila lama-lama saya sadar sih bahwa teman-teman yang benar-benar dekat itu tidak akan mempermasalahkan kalau saya menolak karena alasan keuangan. Justru itu yang mempermasalahkannya itu biasanya bukan teman yang benar-benar peduli dengan saya. Saya juga lebih terbuka menjelaskan alasan saya kalau menolak ajakan, tidak lagi mengarang alasan lain seperti dulu. Karena menurut saya kejujuran soal kondisi keuangan itu justru membuat saya lebih lega dan tidak perlu berpura-pura mampu seperti sebelumnya. Apa tantangan terbesar yang kakak rasakan dalam proses mengembangkan literasi keuangan selama ini? Tantangan terbesarnya sih mengembalikan kepercayaan diri saya sendiri sih dalam mengambil keputusan keuangan setelah pernah membuat kesalahan besar. Karena kalau setiap kali saya mengambil keputusan finansial yang agak besar, selalu ada semacam keraguan atau ketakutan berlebihan.
khawatir akan mengulangi kesalahan yang sama meskipun situasinya sudah berbeda. Selain itu, melawan godaan gaya hidup dari lingkungan sekitar juga masih menjadi tantangan yang harus saya hadapi setiap hari sih. Karena godaan itu tidak pernah benar-benar hilang. Hanya saja sekarang saya lebih punya alat atau kebiasaan untuk mengendalikannya. Tantangan yang lain menurut saya juga cukup berat adalah konsistensi. Karena mengelola keuangan itu bukan luas sekali, tetapi harus terus-menerus dijaga setiap bulan. Dan ada saja momen-momen saya merasa lebih atau ingin sedikit longgar. Di situ saya harus terus mengingatkan diri sendiri kenapa memilih jalan yang lebih disiplin ini. Baik Kak, sebelumnya terima kasih atas waktu dan jawaban yang sangat membantu ini. Apakah Kakak berkenan jika sewaktu-waktu saya perlu klasifikasi tambahan, saya menghubungi kembali? Boleh banget sih Kak, hubungi aja kalau memang perlu. Saya juga senang kok kalau cerita saya bisa berguna untuk hal yang lebih positif. Apalagi kalau memang bisa membantu Kakak dalam menyelesaikan penelitian ini dengan baik. Nah, kalau nantinya ada bagian yang kurang jelas atau yang perlu saya perjelas lagi, jangan sungkan ya Kak untuk menghubungi saya kapan aja. Saya usahakan nanti saya balas secepatnya untuk semoga penelitian ini juga bisa selesai dengan lancar dan hasilnya benar-benar bermanfaat. Bukan cuma untuk memenuhi syarat akademis saja, tetapi juga bisa menjadi bahan refleksi bagi mahasiswa lainnya membacanya nanti. Baik, sekali lagi terima kasih atas kesediaannya. Wawancara saya cukup sampai di sini ya Kak.